Gara-gara selisih paham jumlah porsi 4 mangkok bakso, seorang pemuda melepas tendangan kungfu kepada seorang penjual bakso di Jambi hingga korban terjungkal. Setelah video penganiayaan viral, pelaku ditangkap. Apa sebenarnya motif pelaku sehingga eskalasi amarah memuncak menjadi tendangan kungfu? Nasib sial menimpa seorang pedagang bakso di Jambi. Hanya karena salah paham, penjual bakso keliling ini menahan sakit akibat tendangan seorang pelanggan. Video penganiayaan yang terjadi Sabtu pekan lalu ini kemudian tersebar luas di media sosial. Nampak korban tidak melakukan perlawanan meski sedari awal terus diserang secara verbal dan fisik. Atas peristiwa tidak mengenakan ini, korban bernama Iwan langsung buka suara. Menurutnya salah paham terjadi terkait jumlah porsi pesanan. Pelaku memesan 4 porsi mangkok bakso dengan total Rp40.000. Namun Iwan berinisiatif menyajikan 2 mangkok dengan porsi 2 kali lipat. Sempat menawarkan pengembalian separuh uang, tetapi pelaku tetap meluapkan amarah membabi buta. Ada 2 orang pelanggan, pesen bakso 2 mangkok. Apa salah dengar saya dibikin satu-satu. Dan itu udah makan, udah habis, terus bayar. Kalau bayarnya pas. Berapa itu bayarnya? 40. Ya. Terus kenapa kok kena marah Bapak? Mungkin saya salah dengar. Saya udah minta maaf sama abang itu. Ya. Tapi nggak diterima. Gitu. Atas perlakuan kasar yang terima anak buahnya, juragan bakso yang mempekerjakan Iwan mengaku tidak terima. Pas hari kejadian itu dia pulangnya kalau nggak salah sebelum maghrib, Pak. Jadi waktu itu dia baru dapat uang sekitar 120.000. Jadi baksonya juga masih banyak ya. Jadi sempat saya tanya, "Mang, kenapa cepat pulang? Nggak kayak biasanya," saya bilang kan. "Saya kurang sehat badan," katanya. Setelah dilaporkan ke Polresta Jambi Jumat kemarin, petugas langsung meringkus pelaku berinisial AF. Ternyata pelaku dan korban saling kenal. Terkait motif penganiayaan, AF mengaku sengaja menendang korban hingga terjungkal lantaran kesal korban memberi harga bakso lebih mahal padahal sudah beberapa bulan menjadi langganan. Polisi juga mengamankan 1 unit mobil yang digunakan pelaku saat kejadian sebagai barang bukti. Atas perbuatannya pelaku terancam pasal 351 KUHP pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun. Nugroho Kusumawan, Jambi. Ribuan warga Medan, Binjai, dan Deli Serdang, Sumatera Utara hingga kini masih tinggal di posko pengungsian yang dibangun pemerintah dan TNI. Rumah warga umumnya rusak parah karena terendam banjir. Dari ribuan warga Mebidang, Sumatera Utara, ada 313 orang yang mengungsi di Balai Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang. Sebagian lainnya mengungsi ke markas Batalion Arhanut Kodam 1 Bukit Barisan, sementara 700 warga kini mengungsi di kantor BPBD Sumatera Utara. Warga terpaksa mengungsi karena rumahnya rusak parah terendam banjir. Sebagian besar harta benda mereka juga telah rusak dan hilang terbawa arus banjir. Agus Supratman dan Ayat Sudrajat melaporkan seluruh pengungsi dan petugas posko akan menjalani tes rapid dan swab. Saat ini hampir 3.000 rumah di kota Medan terdampak banjir. Sementara di Deli Serdang hampir 1.000 rumah dan di kota Binjai lebih dari 3.000 rumah kini rusak.